Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 sidang Jemaat Jesuit-Poro yang ada di kota Surakarta ini dalam rangka ringkasan Sekolah Sabat tanggal 7 Mei 2024. Tetapi sebelumnya kita memulai membahas atau membacanya, terlebih dahulu mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah kita untuk menjamah hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore hari ini. Bapa, pada saat ini kami telah berkumpul dengan keluarga kami beserta saudara-saudara kami seiman untuk mempelajari atau merenungkan sebagian dari firman-Mu yang besar itu, Bapa. Mari Bapa hadir di tengah-tengah kami, jamah hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti arti firman ini di dalam kerohanian kami, dan itu menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Bapa. Inilah doa pengharapan kami Bapa, mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul kita pada sore hari ini adalah dua saksi dibunuh. Kalau kita mengingat bahasanya yang bersifat simbolis, apakah yang dinubuatkan oleh ayat-ayat ini yang akan terjadi pada kedua saksi Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dua saksi yang tidak bisa dipisahkan itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan berjuang untuk mempertahankan kebenaran itu, memberitakan kepada sesama umat manusia agar banyak orang mengenal akan kebenaran itu, dan mereka dapat mengakuinya, mengikutinya, dan menjadi umat-umat Allah yang selalu percaya dan tekun untuk selalu berserah. Pada tahun 538 Masehi, Kekaisaran Romawi kafir telah runtuh. Justinanus, Kaisar Romawi, menyerahkan otoritas sipil, politik dan agama kepada Paus Vigilis. Periode yang panjang dominasi gereja abad pertengahan pun dimulai. Hal ini berlanjut hingga tahun 1798 Masehi. Jenderal Prancis Berthier atas perintah Napoleon berbaris tanpa perlawanan ke Roma pada 10 Februari 1798. Paus Pius VI ditawan dan dibawa kembali ke Prancis, di mana ia meninggal. Tanggal ini menandai akhir dari otoritas sekular gereja Roma yang diprediksi secara nubuatan, yaitu 1260 hari atau tahun seperti yang digambarkan dalam kitab Daniel dan Wahyu. Bagaimana kejatuhan kepausan itu dinubuatkan juga di dalam Alkitab yang digambarkan di dalam kitab Daniel dan Wahyu. Sungguh suatu manifestasi yang kuat dari kebenaran nubuatan kitab suci. Daniel yang menulis lebih dari 500 tahun sebelum Masehi dengan begitu akurat meramalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi 2300 tahun kemudian. Kita memang dapat mempercayai nubuatan-nubuatan yang diberitakan dalam kitab suci. Sementara itu selama ini kebenaran Injil tetap hidup melalui kesaksian firman. Namun tantangan yang lebih besar lagi mengancam kebenaran Alkitabiah. Binatang yang naik dari jurang maut, iblis, berperang melawan kitab suci. Dia memulai serangan baru terhadap otoritas kitab suci melalui revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789. Dalam revolusi Prancis pemerintah secara resmi menetapkan pemujaan nalar sebagai agama ateis yang disponsori oleh negara, yang dimaksud untuk menggantikan agama Kristen. Sebuah festival nalar diselenggarakan secara nasional pada tanggal 10 November 1793. Gereja-gereja di seluruh Prancis diubah menjadi tempat pemujaan nalar, dan seorang wanita yang masih hidup dinobatkan sebagai Dewi Nalar. Kitab suci dibakar di jalanan, Allah dinyatakan tidak ada, dan kematian dinyatakan sebagai tidur tanpa akhir. Iblis bekerja melalui orang-orang yang tidak beriman untuk membunuh dua saksi Allah. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, yang terdapat dalam Wahyu 11 ayat 8. Mesir adalah sebuah budaya dengan banyak ilah yang menyangkut Allah yang benar. Lihat Kejadian 5 ayat 2. Sodom melambangkan amoralitas yang sangat buruk. Dalam revolusi Perancis, dua saksi Allah perjanjian lama dan perjanjian baru terbaring padam karena ateisme dan amoralitas yang merajalela. Ketiga pengakalan norma dilepaskan dalam revolusi dan pertumbuhan darah. Wahyu 11 ayat 9 mengatakan,
bahwa mayat kedua saksi Allah akan terbaring tak terkubur selama 3,5 hari, yaitu hari nubuatan yang mewakili 3,5 tahun secara harfiah. Ateis mencapai puncaknya pada masa Revolusi Prancis. Setidaknya selama sekitar 3,5 tahun. Periode ini berlangsung dari tanggal 26 November 1793 ketika sebuah dekret yang dikeluarkan di Paris menghapuskan agama, hingga 17 Juni 1797 ketika pemerintah Prancis menghapus hukum-hukum agamanya yang membatasi. Jadi kita tahu saudara-saudara, negara Prancis adalah negara sekuler atau cenderung negara ateis yang tidak mengakui adanya Allah atau tidak mengakui adanya agama. Sehingga pada saat itu terjadilah revolusi besar-besaran di Prancis yang dimana dalam hal ini, dalam revolusi itu menggambarkan adalah sebuah agama membentuk suatu agama untuk menggantikan agama kekristenan, yaitu yang disebut dengan agama nalar. Agama nalar ini secara nasional juga diselenggarakan secara festival tanggal 10 November 1793. Semua yang berhubungan dengan agama kekristenan, semua yang berhubungan dengan Alkitab mereka hapuskan dan dibakar. Itulah makanya 2 saksi Allah perjanjian lama dan perjanjian baru mereka bakar. Tetapi Tuhan tidak diam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal tantangan kita di dalam kehidupan kita pada saat kita memelihara keyakinan kita. Meyakini bahwa Yesus Kristus adalah yang patut kita sembah dan yang menyelamatkan kita dan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari lumpur dosa kita. Melalui keyakinan yang kita dapatkan, mari kita bersama-sama berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Agar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, agar Tuhan membimbing kita keluar dari segala masalah dan problema yang kita hadapi. Memang tantangan itu yang kita hadapi banyak, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam lingkungan kita, mungkin di dalam negara kita, mungkin di dalam kesatuan bangsa kita. Tetapi kalau kita percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita mempunyai satu pegangan bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang kita capai dalam kehidupan ini. Dan kita mempunyai keyakinan Yesus satu kali menjemput kita untuk membawa ke dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Amin.